Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Di video kali ini kita akan membahas 3 pembahasan sekaligus ya. Pembahasan kali ini adalah request dari banyak subscriber dari channel YouTube Sales Magic ini. Yang pertama, jenis-jenis target. Yang kedua, berapa target yang harus kita capai supaya insentif kita itu cair. Dan yang ketiga, apa perbedaan antara target individual dan target global. Nah, di video kali ini mungkin akan bermanfaat banget nih buat teman-teman khususnya yang ingin bekerja ya di sales resmi perusahaan distributor ya. Seperti misalnya KAO, BNG, Unilever, Wings Food dan sejenisnya ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang kebetulan juga seorang sales, nanti bisa tulis di kolom komentar ya, apakah yang saya share di video ini benar apa enggak ya teman-teman. Tapi gini teman-teman, saya kasih peringatan terlebih dahulu ya. Setiap bulan ya, setiap tahun itu setiap peraturan target itu berganti ya teman-teman. Nah ini yang saya share itu adalah beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, beberapa tahun yang lalu saat saya masih bergabung dalam sebuah tim distributor atau distribusi produk. Oke, nggak usah banyak banyak omong ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jenis-jenis target ya. Yang pertama itu ada yang namanya target call atau target kunjungan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kerja di sales perusahaan ya, entah itu sales motoris, sales retail, sales TO ataupun sales grosir sekalipun ya, itu ada target namanya target call atau target kunjungan. Nah, kalau misalnya standarnya ya teman-teman, standarnya itu kalau misalnya dalam satu hari target kunjungan itu adalah 40 toko ya. Nah, waktu saya menjadi seorang sales yang ikut perusahaan distributor, kalau 40 toko terus terang itu agak berat. Paling saya bisa target kunjungan itu sehari 25 kunjungan. Nah, tapi gini teman-teman, kalau saya prinsipnya seperti ini. Saya lebih baik berkunjung ke 25 toko, tapi yang beli 20 orang atau 20 toko yang membeli produk saya, daripada saya berkunjung ke 50 toko, tapi yang beli produk saya cuma 20 toko ya. Jadi ngapain kita berkunjung sebanyak-banyaknya ya, tapi kita nggak melakukan optimasi. Nah dulu saya gini teman-teman, mempunyai prinsip satu peluru satu nyawa. Jadi setiap saya datang ke toko menawarkan produk, gimana caranya supaya pemilik toko itu harus membeli produk saya dengan cash. Walaupun hanya satu piece atau 2 piece. Yang penting saya berhasil melakukan sell in atau saya berhasil menjual produk saya ke toko tersebut. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian gimana teman-teman ya? Apakah prinsip kalian sama seperti saya atau punya prinsip lain ya? Nanti bisa ditulis di kolom komentar di video ini. Itu adalah target kunjungan ya. Karena memang seperti ini teman-teman. Apalagi kalau misalnya kamu itu kerja di distributor baru. Mereka itu targetnya itu target kunjungan. Karena apa? Prinsip mereka tuh gini, rumusnya gini. Semakin banyak kita melakukan kunjungan ya, semakin banyak si sales melakukan kunjungan dan menawarkan produk, maka kemungkinan terjadi closing juga lebih banyak. Jadi memperbanyak kunjungan itu juga memperbanyak kemungkinan jumlah omset atau jumlah pembelian. Makanya kalau kamu sales, pasti SPV kamu atau KDP kamu, wah doktrinnya kan luar biasa ya nggak? Kamu kunjungan berapa hari, berapa toko hari ini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbanyak atau memperluas market sih kayak gitu. Nah, oke, yang kedua ada yang namanya target NOO ya. Jadi ada NOO, NOP, RO dan OA. Nah, ini ditarget semua teman-teman. Nah, target NOO itu gini. Misalnya kamu berkunjung ke 40 toko ya. Nah, dari 40 toko itu kamu dapat outlet aktif berapa ya? Outlet aktif itu gini. Outlet aktif itu adalah outlet yang selalu membeli produk kita ya. Setiap kali kita datang ya. Jadi melakukan repeat order secara terus-menerus. Walaupun hanya repeatnya setengah karton atau repeatnya itu sedikit lah, yang penting toko tersebut selalu melakukan repeat order. Itu namanya outlet aktif. Lah kalau NOO itu misalnya kita berkunjung ke 40 toko ya, dan ada satu toko yang toko itu baru pertama kali kita kunjungi gitu, dan toko itu membeli. Nah itu namanya NOO, New Open Order atau New Open Outlet.
kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kerja dalam dunia distributor, semakin banyak NO itu semakin bagus. Berarti apa? Market kita itu lebih luas kayak gitu ya. Ada toko baru samperin tawarin produk kita ya. Dan marketnya itu kalau dulu saya itu bukan hanya toko teman-teman ya, angkringan, kantin sekolahan, tempat olahraga, tempat futsal itu masuk ke market saya teman-teman ya. Apalagi waktu saya bekerja di distributor Aqua waktu itu, ya bisa dibilang market saya itu yang pengambilan paling banyak itu justru angkringan malam hari, ya angkringan ya malam hari ya teman-teman, sama tempat futsal. Nah itu repeat ordernya ngeri teman-teman daripada warung sama toko. Jadi kalau misalnya ada yang beralasan saya kehabisan toko, saya kehabisan area itu nggak masuk akal teman-teman. Market itu bukan cuma toko sama warung ya, banyak teman-teman ya. Nah setelah itu ada juga nih teman-teman ya target omset. Jadi ada sistem distributor yang mengajarkan ya atau menerapkan sistem seperti ini. Saya nggak peduli kamu berkunjung ke satu toko kayak 10 toko, 30 toko, saya nggak peduli. Yang penting dalam satu hari kamu harus laku 10 karton misalnya. Atau kamu harus setoran uang sama saya misalnya dalam satu hari target 1.500.000 kayak gitu. Nah, itu target omset namanya ya. Nah, untuk perusahaan itu berbeda-beda, targetnya itu berbeda-beda. Ada yang cuma menargetkan omset, ada target kunjungan, ada yang target NOO dan sejenisnya seperti yang tadi saya sebutkan, dan ada yang menerapkan ketiga-tiganya. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran ya teman-teman ya mengenai jenis-jenis target ya dalam dunia distributor. Jadi yang pengen jadi sales itu setidaknya sudah mempunyai gambaran. Terus berikutnya yang kedua, Bang, kalau misalnya saya itu kepengen dapat insentif, apakah saya harus target 100%? Nah, ini jawabannya itu ada dua teman-teman. Ada dua. Yang pertama gini, misalnya kamu itu ditarget dalam 1 bulan ya, kan ada target harian, target mingguan, sama target bulanan ya. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, tinggal dijumlahkan. Nah, tapi misalnya gini, kamu target dalam 1 minggu misalnya harus bisa make money 5 juta misalnya, dan kamu bisa target 5 juta, insentif kamu baru cair. Tapi ada perusahaan yang targetnya 5 juta, kamu cuma dapat 3.500.000 misalnya, atau 80% dari target yang ditetapkan. Insentif juga sudah cair. Ada. Jadi ada yang perusahaan benar-benar harus achieve target 100% itu nggak cair, tapi harus overload. Paham nggak teman-teman? Misalnya targetnya 5 juta nih, kamu dapat 5 juta, insentifnya nggak cair. Tapi kalau kamu dapat 5.500.000, nah insentifnya baru cair. Jadi macam-macam juga teman-teman. Setiap tahun ya yang saya ikuti itu sistemnya itu berbeda-beda, tergantung dari KDP-nya, tergantung dari peraturan prinsipalnya juga. Nah, terus untuk target sendiri ya teman-teman, itu ada yang target individual sama target global. Kalau target individual ya setiap sales itu ditarget sendiri-sendiri gitu. Jadi bayaran setiap sales itu beda-beda. Itu kalau target individual. Nah, tapi kalau misalnya pakai sistem target individual, sebenarnya gini teman-teman, perusahaan harusnya tidak memukul rata. Karena apa? Di setiap kecamatan itu daya beli masyarakatnya berbeda, ya nggak? Seperti itulah. Ya kalau yang ditempatkan di area yang basah, area yang bagus, ya enak-enak aja salesnya. Tapi kalau misalnya area yang susah, area gersang, kan kasihan. Nah, setidaknya targetnya dibedakan ya teman-teman untuk apa ya? Ya untuk subsidi seperti itu sih menurut saya. Jadi kalau misalnya dipukul rata, tetap kasihan. Nggak ada yang mau ditempatkan di tempat yang sepi kayak gitu. Nah, tapi memang pada faktanya perusahaan itu nggak mau tahu. Mereka kan beralasan seperti ini. Iya susah, semua kecamatan juga susah kok. Pasti SPV atau KDP bilang seperti itu. Semua itu susah tergantung salesnya. Nah, ya mau nggak mau ya, kalau misalnya kalian ditempatkan di area yang gersang atau pemilik toko itu susah ditawari produk, ya itu tantangan tersendiri buat kalian ya. Sabar ya. Terus berikutnya target global. Target global itu misalnya nih dalam satu depo ya. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan distributor ya teman-teman. Oke, saya sebut brand ya, Forisa. Nah, dalam 1 bulan itu targetnya itu 1 miliar teman-teman. Itu udah lama sih, udah
berapa ya, 8 tahun yang lalu kalau nggak salah, udah lama banget lah pokoknya lah. Nah, itu targetnya itu, bareng-bareng kayak gitu teman-teman ya. Jadi, sales motorisnya ada berapa, misalnya ada 16 orang, terus sales grosirnya ada berapa. Nah, itu dalam sebulan itu dijumlah teman-teman ya, pendapatan mereka selama 1 bulan, ini sales motoris ada berapa, masing-masing sales motoris dapat profit berapa selama 1 bulan, grosirnya dapat berapa, mencapai 1 M enggak, apakah mencapai target yang sudah ditetapkan oleh distributor. Kalau mencapai baru insentif cair, kalau nggak mencapai ya nggak ini. Nah, tapi kalau misalnya sistemnya seperti itu pun juga terkadang ada apa ya, ada kesenjangannya. Wah, kamu pun nyumbang angka terkecil nih, kamu nggak niat kerja gara-gara kamu harusnya ini teman-teman pada udah mencapai target cuma kamu sendiri nih. Ah, kamu beban kamu gitu ya. Ya, maka dari itu ya tapi gini teman-teman, faktanya memang dunia kerja memang seperti itu ya. Mau ditarget secara individual kayak mau target secara global kayak ya semuanya apa ya, ya memang semuanya peraturannya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau di target individual, eee, ya kamu lebih enak, kalau kalau saya lebih suka target individual daripada target global. Karena tidak semua orang bisa diajak fighter. Nah, tapi beberapa saya bekerja di distributor, ada yang saya suka gini teman-teman, individualnya juga ditarget, globalnya juga ditarget, kayak gitu teman-teman. Jadi itu lebih semangat kayak gitu. Walaupun target globalnya nggak kecapai, tapi target individualnya kecapai, ya insentif tetap cair ya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya ada bahasa yang mungkin kalian asing atau apa, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Atau enggak nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bisa bantu jawab, silakan dibantu ya teman-teman. Mungkin di video kali ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Dan di 50.000 subscriber sedikit lagi nih teman-teman, sedikit lagi ya, bantu share dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa lebih berkembang, supaya menjadi tempat berkumpulnya para sales ya teman-teman. Kita bangun apa ya? Kita bangun bahwa sales pun juga ada apa ya? Ada tempat perkumpulannya lah kayak gitu ya teman-teman. Dan saya berharap Sales Magic adalah salah satu channel yang menjadi apa ya? Tempat berkumpulnya para sales, grosir, pemilik toko, pokoknya hal-hal yang berhubungan sama jual beli. Oke, makasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe apabila kalian merasa video ini bermanfaat ya, teman-teman. See you next time.